John Herman tak main-main, Garuda siap tampil lebih mengerikan di Piala AFF. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kedungu TV. Terima kasih para penonton yang sudah menonton, sudah like, sudah komen. Saya doakan pasti sukses, lancar, berkah. Allahumma amin. Kabar hari ini, persiapan timnas Indonesia menuju Piala AFF 2026 terus dimatangkan. Di bawah arahan pelatih John Herman sekuat, Garuda mulai menunjukkan keseriusan tinggi untuk mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara di Asia Tenggara. PSSI pun bergerak cepat dengan menyusun program pemusatan latihan lebih awal sebagai bagian dari persiapan menghadapi turnamen regional tersebut. Langkah ini menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak lagi sekedar ingin bersaing, melainkan memburu trofi. Bali dipilih sebagai lokasi training center karena dinilai memiliki fasilitas yang memadai sekaligus suasana yang ideal untuk membangun kekompakan tim. Selama berada di Pulau Dewata, para pemain dipersiapkan secara menyeluruh mulai dari aspek fisik, taktik hingga mental bertanding. Keputusan mempercepat agenda latihan bukan tanpa alasan. Ekspektasi masyarakat terhadap timnas Indonesia kini semakin tinggi seiring meningkatnya kualitas skuad Garuda dalam beberapa tahun terakhir. John Herman mengemban tugas besar untuk membawa Garuda naik level berikutnya, membangun mental juara sekaligus memaksimalkan potensi pemain yang dimiliki Indonesia. Tak hanya itu, PSSI juga membuka peluang menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai kandang laga-laga penting. Dukungan puluhan ribu supporter diharapkan menjadi kekuatan tambahan yang mampu memberikan tekanan kepada setiap lawan. Namun, sorotan terbesar bukan hanya tertuju pada program latihan. Perhatian publik justru mengarah kepada kemungkinan hadirnya 4 pemain keturunan yang disebut masuk radar timnas Indonesia. Kehadiran pemain diaspora tersebut diyakini akan membuat persaingan di dalam skuad semakin kompetitif. John Herman disebut ingin membangun tim yang dimiliki ke dalam kualitas di setiap posisi sehingga rotasi pemain bisa berjalan maksimal. Strategi regenerasi juga terus dijalankan. Pemain-pemain muda dipersiapkan untuk menjadi tulang punggung tim dalam jangka panjang sambil didampingi para pemain senior yang sudah berpengalaman di level internasional. Perkembangan pesat timnas Indonesia ternyata mulai mengundang perhatian negara-negara pesaing di Asia Tenggara. Vietnam menjadi salah satu negara yang dikabarkan mulai mengevaluasi strategi pengembangan tim setelah melihat kemajuan pesat yang ditunjukkan Indonesia. Federasi Sepak Bola Vietnam disebut mulai membuka peluang lebih besar bagi pemain diaspora untuk memperkuat tim nasional. Sebuah pendekatan yang selama ini identik dengan program yang dijalankan PSSI. Sementara itu, Thailand memilih merespons situasi tersebut dengan lebih tenang. Sebagai salah satu kekuatan tradisional di Asia Tenggara, negeri Gajah Perang tetap fokus memperkuat fondasi sepak bola domestik tanpa banyak bereaksi terhadap kebijakan naturalisasi Indonesia. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan timnas Indonesia kini menjadi perhatian utama di kawasan ASEAN. Hampir setiap langkah PSSI mulai dari proyek naturalisasi hingga program pembinaan pemain terus mendapat sorotan media asing. Apabila seluruh rencana berjalan sesuai target, peluang Indonesia tampil sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara semakin terbuka lebar. Sorotan berikutnya tertuju pada nama-nama pemain diaspora yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Luke Pukeri menjadi salah satu nama yang paling sering dikaitkan dengan Garuda. Pemain yang mampu bermain di berbagai posisi tersebut disebut sebagai rekomendasi langsung John Herman. Selain Pukeri, Michael Becker juga masuk dalam daftar pemain yang dipantau. Kehadirannya dinilai mampu menambah kualitas di sektor pertahanan maupun sayap sehingga kedalaman skuad semakin baik. Di lini tengah, nama Laurent Utrecht mulai ramai diperbincangkan. Gelandang muda FBF Stuttgart tersebut dikabarkan masuk radar PSSI setelah penampilannya bersama tim kelompok umur Jerman menarik perhatian banyak pihak. Laurent dipandang sebagai sosok yang mampu menjadi investasi jangka panjang sekaligus memperkuat lini tengah timnas Indonesia bersama Irfan Jenner dan Marcelino Ferdinand.
Sementara itu, sektor penyerang juga berpotensi mendapatkan tambahan tenaga baru melalui Dejan Jenbergen. Striker bertubuh jangkung tersebut tampil cukup produktif bersama klubnya di Eropa sehingga dianggap sesuai dengan kebutuhan timnas Indonesia yang masih mencari sosok penyelesaian akhir berkualitas. Dejan bahkan pernah mengungkapkan keinginannya untuk membela timnas Indonesia apabila kesempatan tersebut benar-benar datang. Komitmen tersebut menjadi kabar baik bagi PSSI yang terus berupaya mempercepat proses administrasi sejumlah pemain keturunan. Jika keempat pemain tersebut benar-benar bergabung, persaingan di dalam skuad dipastikan semakin sengit. John Herman diperkirakan akan menjadikan pemusatan latihan di Bali sebagai ajang seleksi utama untuk menentukan pemain yang paling layak memperkuat timnas Indonesia. Tidak ada pemain yang mendapatkan jaminan di tempat skuad utama. Seluruh pemain harus membuktikan kualitasnya selama mengikuti latihan maupun pertandingan uji coba. Perkembangan timnas Indonesia ternyata juga memunculkan efek domino di kawasan Asia Tenggara. Vietnam disebut semakin agresif mencari pemain diaspora demi mengejar ketertinggalan dari Indonesia. Beberapa nama keturunan Vietnam yang bermain di Eropa mulai dipantau untuk memperkuat tim nasional mereka dalam proyek jangka panjang. Federasi sepak bola Vietnam bahkan dikabarkan memasang target ambius untuk menembus jajaran 10 besar Asia dan lolos ke Piala Dunia 2030. Di sisi lain, Thailand tetap memilih mempertahankan sistem pembinaan yang selama ini mereka bangun. Negeri Gajah Perang lebih percaya pada kualitas kompetisi domestik dan regenerasi pemain yang berjalan secara konsisten dibanding melakukan perubahan besar secara instan. Terlepas dari perbedaan pendekatan tersebut, satu hal yang kini sulit dibantah adalah Indonesia telah menjadi pusat perhatian sepak bola Asia Tenggara. Setiap perkembangan yang terjadi di tubuh timnas Indonesia selalu menjadi bahan pembahasan media dan publik negara-negara tetangga. Kini seluruh fokus tertuju pada Piala AFF 2026. Turnamen tersebut akan menjadi panggung pembuktian bagi John Herman untuk menunjukkan kualitasnya sebagai pelatih sekaligus mengakhiri penantian panjang Indonesia meraih gelar juara. Dengan skuad yang semakin kompetitif, peluang hadirnya tambahan pemain diaspora serta dukungan penuh supporter, optimisme terhadap timnas Indonesia terus meningkat. Laga-laga menghadapi Vietnam maupun Thailand dipastikan menjadi ujian penting bagi Garuda dalam membuktikan bahwa mereka telah berkembang menjadi salah satu kekuatan utama di Asia Tenggara. Kini semua persiapan hampir rampung. Selanjutnya, seluruh perhatian akan tertuju pada aksi timnas Indonesia di atas lapangan untuk menjawab besarnya harapan jutaan pendukung merah putih. Sekian info dari kami, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.